Bun, berapa lama sih minum Yakult dan juga berapa lama setelah pemulihan dan bisa makan normal? Ini ada yang bertanya teman-teman. Pastikan kalian nonton videonya, aku bakal jelasin lagi step by step aku pemulihan, konsumsi obat berapa lama, minum Yakult, dan juga aku bisa normal lagi dan sembuh sampai dengan saat ini. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal langsung jawab pertanyaan dari beberapa orang ya, subscriber aku. By the way, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian juga lekas sembuh. Yang bertanya terkait kondisi saya saat ini ya, keadaan saya bagaimana? Alhamdulillah udah normal kembali, udah bisa beraktivitas lagi, udah bisa perjalanan jauh, udah bisa bawa motor sendiri kemana-mana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk pejuang asam lambung GERD, anxiety, kalian gak usah takut. Aku juga pernah ada di posisi kalian. Jadi untuk asam lambung itu mengajarkan kita untuk bersyukur ya, harus bersyukur dan juga disiplin dalam segala hal. Jadi kalian gak usah ngeluh ya, aku kok udah makan ini, udah konsumsi obat ini, udah minum tepung Garut, air tajin dan lain sebagainya kok belum sembuh. Jadi jangan ngeluh, karena kalau kita makin ngeluh itu makin banyak sensasi dan menghambat penyembuhan kita. Jadi dinikmati aja ya, jangan lupa ikhtiar. Jadi intinya ikhtiar, berserah diri sama Allah. Karena kunci utama daripada kesembuhan kita itu adalah dari faktor pikiran. Meskipun udah konsumsi obat-obatan yang mahal, banyak dan bla bla bla, tapi kalau misalnya masih sulit mengontrol pikiran atau mengelola pikiran, itu sama aja nol besar. Jadi kita harus happy, harus healing. Jadi obat mujarab daripada pejuang asam lambung ya, selain obat-obatan dokter ya, adalah harus healing, harus happy, kata dokter aku. Jadi jangan cemas-cemas, jangan apa-apa dipikirin, jangan apa-apa baperan. Oke, langsung aja. Tadi aku baru balasin komentar kalian teman-teman ya. Tapi kalau misalnya yang belum kejawab, mohon maaf, ditunggu aja. Aku selalu buatin jadwal untuk membalas komentar-komentar kalian. Bun, tolong jawab berapa lama konsumsi Yakult dan juga berapa lama sembuhnya dan berapa lama bisa makan normal lagi. Karena tadi udah ada yang nanya, makanya di sini aku bakal jawab. Jadi untuk Yakult ini banyak banget dari kalian yang masih takut. Bun, aku takut banget minum Yakult, soalnya kan sifatnya asem. Aku takut kambuh lagi. Jadi banyak banget yang masih takut-takut dengan Yakult. Jadi Yakult ini adalah minuman prebiotik ya, susu yang difermentasi. Dan aku juga pada saat itu sangat takut dengan namanya Yakult. Kenapa? Karena Yakult ini kan asam ya, kita asam lambung. Kalau minum Yakult takutnya ada sensasi, ada perih. Dan terbukti benar sama aku ya, pada saat itu siang-siang aku haus banget ya, karena aku dinas siang nyampe kantor, aku langsung minum Yakult dalam keadaan perut kosong. Perut aku langsung kerucuk, kayak diguncang, kayak hebat gitu loh sensasinya. Dan dari situ aku mikir ternyata aku nggak cocok sama Yakult. Dan beberapa hari kemudian aku langsung konsultasi ke dokter aku, dok, emang aku nggak cocok minum Yakult ya, soalnya pada saat aku minum Yakult sensasinya itu aneh. Dan aku ceritakan apa yang terjadi sama dokter aku. Nah, ternyata kata dokter aku, ini usus kamu aktif, jadi kamu harus konsumsi Yakult. Tapi aku takut dok, karena pada saat aku konsumsi Yakult itu langsung perih lambung aku, langsung ada sensasi pengen muntah, keringatan dan lain-lain sebagainya. Ternyata kata dokter aku, cara aku yang salah teman-teman. Jadi kita yang udah dari riwayat GERD, asam lambung karena ada peradangan di dinding lambung aku ataupun ada iritasi, jadi sebaiknya mengkonsumsi Yakult itu adalah setelah makan. Jadi untuk pejuang asam lambung GERD boleh konsumsi Yakult ya. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu, boleh konsultasikan dulu ke dokter kalian. Ini aku sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi pada saat itu ya, sore-sore aku konsultasi. Kebetulan aku tuh sering konsulnya itu sore hari karena pagi sampai siang itu aku kerja ya. Aku tuh senangnya ambil dokter yang malam, dokter spesialis penyakit dalam, karena keluhan aku pada saat itu adalah perut aku tuh kayak aktif banget ya, kayak perut aku kerucuk, kriuk-kriuk gitu, kemudian kayak berantem gitu loh di dalam perut aku, ini apa gitu ya, kemudian kayak ngap gitu, setiap sore itu kayak banyak angin banget ya, kemudian selain itu juga keliling-keliling, ada apa sih dok di perut aku, kadang aku mikir gitu ya. Makanya pada saat itu aku konsultasilah ke dokter, itu setelah posisi aku setelah endoskopi teman-teman ya. Aku nanya dong ke dokter, dok ini ada apa sih, kok aku takut banget, takut terjadi sesuatu gitu ya. Ternyata setelah dicek sama dokter ya, dianalisa dan lain sebagainya, kata dokter ini adalah usus kamu lagi aktif.
Karena apa? Asam lambung kamu produksinya berlebih, jadi gasnya banyak. Dan juga ususnya aktif, makanya terjadilah kayak berantem di dalam perut aku. Kerucuk-kerucuk banget, Masya Allah. Aku tuh sampai takut banget, takut ada apa-apa ya. Amit-amit sinauzubillah. Dan saran dari dokter aku pada saat itu konsumsi Yakult ya. Konsumsi Yakult ya. Dokter aku kan orang itu kayak gimana ya? Ngomongnya langsung aja gitu. Konsumsi Yakult ya nyampe rumah. Pokoknya konsumsinya tiap malam. Tapi jangan dalam keadaan perut kosong, makan dulu. Makannya nih setengah 7 atau jam 7 paling malam. Kemudian kalau mau tidur kan jam 9. Jadi minum Yakultnya jam 8, kata dokter aku. Jadi untuk perutnya itu udah terisi ya, karena makannya kan jam 7 atau setengah 7. Minumnya setengah 8 atau jam 8, yang jelasnya 1 jam lah ya, atau 1,5 jam sebelum tidur malam minum Yakultnya. Dan itu aku terapkan. Itu berapa lama, Dok? Udah minum aja, bisa 10 hari, bisa 2 minggu, sampai benar-benar usus kamu udah nggak kruyuk-kruyuk gitu ya, udah nggak ada sensasi gitu di perut aku. Aku coba dong ya, aku langsung beli Yakult ya, yang satu garis gitu, apa sih namanya, satu yang panjang itu isinya 5. Aku beli, dan itu aku langsung beli 2 ya, karena aku benar-benar pengen nih, nggak mau lagi ada sensasi kerucuk-kerucuk, nggak mau lagi ada sensasi kayak berantem di perut aku belilah di situ. Dan di malam hari aku minum Yakult. Jadi kalau misalnya aku minum Yakult di malam hari, maka susu SR-nya aku minumnya di pagi hari jam 10. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya yang mau konsumsi Yakult, kalau dokter aku sih boleh ya. Aku disarankan pada saat itu, malahan karena aku ada aktif ya usus aku, dan aku konsumsinya itu pokoknya 10 harian aku konsumsi, alhamdulillah sih udah berkurang ya, udah nggak kerucuk-kerucuk, malahan BAB aku lancar gitu ya. Setiap bangun tidur aku langsung ke toilet, pengen buang air besar. Karena memang cocok sama aku, jadi selalu aku sarankan ke kalian konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter ya, karena dokter yang mengetahui kondisi kita. Jadi memang dokter aku itu menyarankan karena itu yang terjadi sama aku, dan setelah aku coba memang cocok sama aku. Jadi kalian boleh coba dulu konsumsi Yakult setiap malam ya. Coba dulu deh 5 hari atau sampai 10 hari. Itu kalau misalnya nggak cocok, bisa konsultasikan ke dokter kalian. Kalau misalnya kalian masih ragu, Bun, aku takut, Bun, soalnya asam, takut dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian masih ragu, bisa konsultasi dulu ke dokter. Tapi kalau pengalaman aku malah disarankan, karena usus aku pada saat itu lagi aktif. Jadi seperti itu ya, boleh dicoba dulu. Kemudian, berapa lama aku bisa makan normal? Jadi aku endoskopi di September ya teman-teman, 2021, dan di situ adalah lagi meningkatnya COVID-19. Jadi kecemasan aku itu parah banget. Aku ke rumah sakit kalau mau tindakan ya USG dan endoskopi itu harus PCR ya, PCR, dan juga yang dampingin aku itu adalah harus antigen. Jadi memang pada saat itu luar biasa banget ujian aku ya, tapi alhamdulillah aku bisa melewatinya, aku bersyukur. Jadi kalian juga harus bisa ya, gak usah takut. Jadi aku itu sembuhnya setelah endoskopi ya kurang lebih 3 bulan. Dan untuk proses aku pengobatan ya setelah endoskopi itu aku konsumsi obat-obatan sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Kenapa? Karena aku tuh udah ada hasil ya. Hasil adalah diagnosanya ada radang, dan juga aku ada gastritis teman-teman. Jadi banyak banget gas di lambung aku. Makanya setelah aku endoskopi, dokter mengetahui ini apa yang terjadi sama aku. Kata dokter, kamu wajib konsumsi obat-obatan 2 bulan atau 8 minggu ya, agar sembuh. Jadi penyembuhan itu harus dilakukan pengobatan yang rutin juga dan pengobatan yang tuntas. Aku menerapkan itu ya, karena aku tuh pengen banget sembuh. Aku trauma dengan sensasi-sensasi asam lambung. Aku turutin semua apa kata dokter. Dan dokter yang endoskopi aku pada saat itu menginformasikan ke aku, ini kamu nggak ada masalah ya, memang ada radang, sedikit radang dan juga iritasi sedikit, tapi ini masih bisa ditangani lebih cepat, kata dokter. Jadi pada saat itu dokter aku menyarankan untuk menebus obat-obatan sendiri ya. Jadi aku tebus sendiri obat adalah Nexium Fometa. Itu aku konsumsi disarankan 2 minggu. Cuman aku hanya konsumsi sekitar 10 hari, karena pada saat aku beli itu kan dikasih berapa macam gitu ya. Aku konsumsi 10 hari. Pada saat aku mau beli kedua kali ya, saat itu ternyata udah jadwalnya aku kontrol. Dan aku bilang ke dokter aku, dok, Nexium aku habis nih, Fometa aku habis. Kata dokter aku, udah gak usah beli lagi, aku bakal ngasih yang obat-obatan yang hampir sama. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, dan untuk normalnya aku makan itu adalah setelah 3 bulan itu aku masih pantang banget ya, masih pantang banget karena aku takut. Aku makan yang digoreng tapi pakai minyak kedelai, minyak jagung. Kalau kalian mau nyobain juga boleh, minyak zaitun juga boleh, itu aman ya. Jadi aku tuh
benar-benar mencoba kayak goreng-gorengan gitu kayaknya setelah 6 bulan endoskopi deh. Jadi memang aku makan yang direbus-rebus, yang dikukus, yang dipanggang. Adapun kalau misalnya aku makan yang tumis-tumisan, itu aku hanya pakai minyak sedikit, kemudian aku tambahin air lagi. Jadi menu-menu yang aku share itu adalah menu-menu yang cocok sama aku, teman-teman. Dan setelah aku nggak ada sensasi ya, nggak ada sensasi, udah 6 bulan berlalu nih endoskopi, udah enakan, alhamdulillah. Aku coba makan apa ya pada saat itu, telur atau apa gitu. Kemudian suami aku sakit, masuk rumah sakit. Dari situ aku mulai kambuh lagi, kayak oleng gitu ya, pikiran aku mulai kacau lagi, sensasi ada lagi. Tapi karena aku udah tahu kondisi aku lagi masa-masa pemulihan ya, baru sembuh gitu, makanya aku sadar di situ aku nggak boleh stres, aku nggak boleh kecapean, aku nggak boleh telat makan. Dari situ aku ke puskes lagi ya, aku nanya dokter, aku stres dok, gini aku cerita, dikasihkan lagi obat-obatan. Tapi aku nggak lama ya, hanya sekitar 3 hari aku konsumsi obat. Aku terapkan pola hidup sehat, pola pikirnya aku tenangkan, istirahat aku cukup, kemudian aku juga minum madu Zsmax. Alhamdulillah aku sembuh ya. Dari situ aku udah normal lagi, alhamdulillah. Sampai saat ini kalaupun kambuh, kalau aku mau datang bulan, misalnya pikiran aku lagi stres, itu pasti sensasinya palingan pusing ya, kadang aku ya mut-mutan, kecapean ya, namanya juga orang mau datang bulan itu karena hormon juga sebenarnya. Jadi itu adalah pengalaman aku setelah aku endoskopi, minum Yakult, dan juga bisa makan normal. Saat ini udah normal bun, udah alhamdulillah udah bisa makan gorengan, makan nasi uduk, makan nasi kuning udah boleh. Tapi aku masih, porsinya itu masih aku perhatikan, kadang aku campur dengan nasi putih biasa karena aku takut. Kalau gorengan paling aku makan 1-2 ya, itu masih udah bisa sih alhamdulillah. Yang aku stop benar-benar itu adalah sambal dan juga kopi, kafein, soda, dan yang asam-asam. Kalau tomat aku makan teman-teman ya, tapi masih sedikit-sedikit aja. Oke ya, semoga menjawab pertanyaan kalian, dan terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga sharing aku bermanfaat dan juga bisa memotivasi kalian untuk sembuh, untuk bangkit, dan tetap semangat melawan sensasi-sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!